There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang kembali ya di channel YouTube aku, Mama Olitia, ibu rumah tangga yang punya 2 orang anak. Nah, hari ini aku mau membersihkan rice cooker aku nih teman-teman, yang udah kotor banget kayak gini, yang benar-benar luput dari perhatian aku ya teman-teman. Ini dalamnya juga udah mulai karatan. Untuk bagian luar dan tutupnya ini sudah dipenuhi oleh kerak-kerak nasi ya teman-teman. Ini jorok banget, udah bau. Padahal ini kan barang yang sangat penting yang digunakan setiap hari untuk kita menanak nasi, tapi justru ini benda yang paling kotor teman-teman. Ini benar-benar luput dari perhatian aku ya selama ini. Aku cuma ngebersihannya itu pakai air dingin, terus aku lap-lap, dan itu bersihnya nggak maksimal, nggak mengangkat keraknya ini dengan sempurna, jadi masih bersisa. Dan aku baru tahu kalau misalkan ada si sitron yang bisa mengangkat kerak atau kotoran-kotoran di perabot rumah kita ya teman-teman. Aku taunya juga dari ngeliat channel YouTube-nya teman-teman gitu. Jadi aku mau coba di rice cooker aku, dan ternyata beneran. Setelah aku aplikasiin, ternyata untuk kerak yang membandel itu mudah banget terangkat. Aku sikat pakai sikat gigi kayak gini teman-teman, dan ternyata hasilnya itu memuaskan banget karena bersih menyeluruh ya teman-teman. Ini cukup disikat-sikat pelan kayak gini aja, dia udah keangkat untuk semua kerak dan kotorannya. Nah, ini aku lap pakai kain yang basah ya, tapi nggak basah banget, setengah basah. Ini udah kelihatan ya, ini udah mulai putih ke warna aslinya yang tadinya kekuningan. Ini aku olesin lagi, aku tambahin lagi kalau misalkan ada kerak yang belum keangkat. Nah, ini sekarang aku di bagian tutupnya juga aku olesin larutan sitronnya ya. Ternyata gampang banget kinclongnya. Nah, begitu aku gosok kayak gini teman-teman, udah bersih. Tadi aku nggak tahu kalau misalkan si karetnya ini bisa dilepas, jadi aku lap-lapin, ternyata bisa dilepas teman-teman. Jadi aku cuci aja biar lebih bersih. Nah, untuk bagian dalamnya juga aku pakai spons ya teman-teman. Jadi sponsnya itu tadi udah aku basahin, terus aku peras biar bagian dalamnya itu nggak terlalu basah. Takutnya kan karena ini alat elektronik, takutnya nanti malah merusak mesinnya ya teman-teman. Jadi aku peras sampai dia hampir kering gitu. Baru aku kasih cairan sitronnya sedikit-sedikit. Nah, itu untuk pinggiran kuningnya itu nggak bisa ternyata, karena itu kayak gosong gitu teman-teman, jadi nggak bisa dihilangkan. Walaupun nggak sebersih atau sebening barang yang baru ya, tapi setidaknya bisa lebih bersih dan nggak jorok lagi. Untuk di kotaku sendiri ya teman-teman, di tempat tinggalku, ternyata sitron ini nggak begitu familiar. Aku keliling
sampai beberapa kilometer dari rumah itu mampir-mampir ke beberapa toko nanyain sitrun ini. Ternyata mereka nggak jual dan malah balik nanya karena nggak tahu sitrun itu apa gitu. Sampai akhirnya aku menemukan satu toko yang menjual sitrun, yang dimana toko itu menjual sembako dan juga menjual plastik gitu teman-teman. Ternyata di sana ada menjual sitrun dan aku beli seharga 4.000. Tadi aku pakai cuma sedikit, sekitar 1 sendok makan, jadi masih banyak sisanya yang bisa aku simpan. Tutup rice cooker aku itu adalah bagian yang terkotor juga ya setelah bagian dalamnya ini, karena itu kan tutupnya rusak ya teman-teman. Jadi aku biasa biar rapat gitu aku tempelin pakai lakban gitu. Jadi sekarang lakbannya itu malah kayak nyisain perekat gitu di tutupnya. Jadi aku sambil ngebersihin sisa lem-lem dari si lakbannya itu teman-teman. Dan alhamdulillah bisa bersih. Tapi untuk bagian bulat di dalamnya ini nggak bisa maksimal karena itu kan karat ya. Nah, untuk tombol birunya itu juga banyak bekas lem dari lakban. Udah aku bersihin pakai pisau, tadi aku korek-korek gitu ya teman-teman. Udah bisa dikelupas, tapi untuk warna birunya itu emang pudar, jadi kayak gitu tampilannya. Padahal sudah dibersihkan juga berkali-kali, tapi memang warnanya pudar. Nah, ini aku lupa tadi ngebersihin untuk lubang pembuangan uap panasnya. Ternyata di dalam juga banyak banget kerak-kerak yang udah kering. Aku pikir bakalan susah, ternyata begitu aku sikat pakai sitron, ternyata gampang banget copotnya. Si keraknya juga gampang banget terangkat. Ini tinggal aku ambilin pakai tisu, terus aku lap-lap juga pakai serbet yang setengah basah ya teman-teman. Nah, ini karena ada bagiannya yang sulit dijangkau ya sama sikat gigi ataupun jari, jadi aku memilih dengan cara aku korek pakai ujung sendok yang aku lapisin dulu pakai serbet ya teman-teman, biar dia nggak terlalu tajam dan tidak merusak si rice cookernya ini. Nah, ini kan ada pinggirannya itu ya yang gak bisa dijangkau oleh sikat ataupun jari, jadi aku pakai ujung sendok yang tajamnya ini teman-teman. Ini sebenarnya aku bersihannya lama, sekitar kurang lebih 1 jam, tapi aku cepetin aja karena takutnya teman-teman bosen ya karena kelamaan. Karena ngebersihin rice cooker kayak gini, ngebersihin rice cooker ini tuh harus benar-benar sabar, harus berulang-ulang ngebersihinnya. Karena kadang pas kita udah ngebersihin di bagian lain itu kotoran yang kayak tersembunyi itu masih ada yang keluar gitu teman-teman. Kayak di bagian dalamnya ini kalau misalkan aku miring-miringin kayak gini tuh suka masih ada sisa kerak yang keluar gitu, jadi aku lap-lap lagi. Nah, ini ternyata segampang ini ya kalau misalkan menggunakan sitrun. Ini tinggal dibersihin bagian luar aja karena di dalam udah cukup bersih. Insya Allah udah layak lah kalau misalkan untuk dipakai memasak nasi ya teman-teman. Ini benar-benar barang yang terlupakan sama aku untuk kebersihannya ya, karena udah lupa udah berapa lama nggak aku bersihin.
padahal dipakai setiap hari tapi kayak nggak ngeh gitu teman-teman kalau ini tuh udah sejorok ini. Nah, kalau bagian bawahnya ini dia nggak terlalu kotor, hanya sedikit-sedikit aja, jadi gampang banget tinggal dilap-lapin. Dan ini emang nggak boleh basah ya, karena di bawah ini adalah tempat mesinnya, jadi nggak boleh sampai basah banget. Nah, buat teman-teman yang baru menemukan channel aku ucapin selamat datang ya teman-teman. Buat teman-teman yang udah nonton, udah like, komentar, share, dan subscribe, aku ucapin makasih banyak ya teman-teman. Mudah-mudahan Allah yang balas kebaikan kalian. Nah, ini aku tinggal kayak ngelap-lapin si tombolnya ini aja. Masih aku coba untuk ngebersihin sisa lemnya. Nah, itu ternyata nggak bisa ya teman-teman, cuma sampai segitu aja untuk si tombol birunya itu, nggak bisa lebih bersih lagi dari itu. Karena warnanya ternyata yang udah pudar, jadi bukan noda tapi warnanya yang pudar. Ini tadi aku menggunakan sarung tangan plastik ya teman-teman, karena kan kandungan sitron itu lumayan bisa bikin tangan jadi iritasi ya, jadi aku pakai sarung tangan plastik biar lebih aman gitu. Nah, ini si karetnya tadi sudah aku cuci, tapi biar lebih bersih lagi itu aku kasih sedikit sitron biar kuning-kuningnya berkurang. Ternyata nggak bisa ya teman-teman, karena emang mungkin udah gosong keseringan kena panas. Ini tinggal dipasang kembali. Jadi ini udah nggak ada bau-baunya, udah nggak ada keraknya lagi. Alhamdulillah udah bersih. Nah, tinggal aku kembaliin si penutup lubang uapnya. Nah, terus aku keringin lagi karena masih ada sedikit kayak basah-basah gitu teman-teman. Aku nggak tahu kalau misalkan sitron itu benar-benar bagus kayak gini. Dan ternyata di tempatku cukup sulit ya untuk membeli sitron gitu, karena nggak terlalu banyak toko yang menjual sitron. Tapi alhamdulillah masih ada yang jual, walaupun jauh dari rumah ya tokonya. Makasih ya teman-teman yang udah ngikutin kegiatan aku. Mudah-mudahan video aku bermanfaat. Buat teman-teman yang udah subscribe, aku ucapin makasih, dan yang belum, jangan lupa di subscribe ya teman-teman, dan nyalain tombol notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.